probiotik yang sudah berhasil pada manusia. Jadi pada manusia, karena pada manusia ini berhasil, maka saya coba pada ternak unggas yang ayam petelur yang menjelang afkir. Sebetulnya kalau dikatakan menjelang afkir ya harusnya sudah afkir, tapi beberapa peternak di Indonesia itu kadang-kadang memanfaatkannya. Artinya memanfaatkan ayam-ayam yang sudah tua, kan kalau aturannya 80 minggu tuh harusnya sudah diafkir karena produksinya sudah sangat menurun ya. Tetapi kan kalau peternak itu tidak menghitung biaya kerjanya ya. Nah, jadi tetap dipertahankan. Nah ini sebelum nanti saudara Gina menceritakan bagaimana hasilnya terhadap ayam petelur, saya akan membuka bahwa probiotik yang yogurt probiotik, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk manusia ataupun untuk ternak ya, untuk kita supaya sehat ya. Alhamdulillah ya, ibu-ibu, bapak-bapak dalam usia 67 tahun ini saya masih bisa bekerja baik gitu, artinya dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi yogurt probiotik ini yang paling penting kalau ibu bapak mengkonsumsi itu imbangan dan jumlah mikrobiotanya. Kalau SNI, Standar Nasional Indonesia, itu mengatakan bahwa yang baik yogurt untuk diminum itu jumlahnya 10⁻⁷ CFU per mililiter. Jadi mikrobiotanya harus 10⁻⁷. Jenis mikrobiotanya, karena jenis mikrobiota itu kalau kita melihat bahwa yogurt itu dibuatnya susu ditambah dengan starter atau inokulum. Inokulumnya itu cukup 2 nih, strepto sama lakto. Artinya dia bisa asam dan bisa wangi, itu cukup. Tetapi sebetulnya manfaatnya yang lebih tinggi itu banyak. Mikrobiota yang sudah diteliti dan manfaatnya lebih tinggi. Lebih tinggi itu karena di sini melewati beberapa uji. Nah, dikatakan melewati beberapa uji, kan kalau di dalam usus kita itu ujinya itu banyak banget. Artinya ada ada pH yang sangat rendah. Apakah bakteri itu yang masuk itu, yang kita masukkan sebagai starter atau inokulum itu tahan terhadap pH yang sangat rendah? Tahankah terhadap garam empedu atau asam empedu ya? Dan probiotik ini harus menguntungkan inangnya, yang mengkonsumsi itu harus menguntungkan yang mengkonsumsi. Kemudian mikrobiota itu bisa sampai ke kolon, usus besar. Jadi ada bakteri-bakteri atau yang baik itu kita katakan mikrobiota itu ada yang tidak bisa sampai di usus besar. Kenapa saya mendefinisikan harus sampai ke usus besar? Karena di usus besar itu adalah media untuk bakteri-bakteri patogen atau bakteri-bakteri yang merugikan atau bakteri jahat itu ngumpulnya di situ. Hanya bakteri penyebab mah Helicobacter pylori yang adanya di usus, di bagian pylori antara lambung dan usus halus itu ada ya cengkolan ya gitu, cengklokan gitu. Nah itu biasanya Helicobacter pylori itu bakteri yang jahat tapi ada di situ. Tapi yang lainnya kebanyakan ada di usus besar, sehingga ada banyak orang yang kelihatannya sakit perut ternyata kanker usus begitu ya. Nah, kemudian dapat menempel pada mukosa, merupakan syarat penting bagi probiotik untuk mengendalikan keseimbangan mikrobiota usus. Jadi yang penting di dalam mengkonsumsi probiotik itu supaya ususnya itu sehat. Kenapa usus itu sangat penting? Karena kekebalan atau imunitas baik pada ternak ataupun pada manusia itu 70-80% itu ada di usus. Jadi kalau ususnya radang, ususnya rusak, itu kekebalannya itu rendah banget, hampir tidak ada. Jadi semua ini akan menghasilkan satu senyawa yang penting. Ada laktat, ada bakteriosin, ada peptida. Peptidanya peptida aktif ya, peptida itu gabungan antara asam amino. Kemudian menghasilkan uji katalase positif, ada beberapa bakteri patogen juga menghasilkan uji katalase positif. Dan uji katalase positif itu sepertinya begini, kalau ada racun, senyawa-senyawa beracun ya, seperti hidrogen peroksida H2O2, dengan uji katalase itu bisa diubah H2O2 yang tadinya beracun itu menjadi H2O dan H2O ditambah O2 gitu ya. Jadi itu ada mikrobiota yang bisa mengubah seperti itu. Dan imbangan konsorsiumnya.
nanti Saudari Gina akan menyampaikan bahwa konsorsium atau gabungan dari mikrobiota itu kita sudah pilih satu-satu, itu dilihat kurvanya, satu-satu itu tugasnya seperti apa. Pada waktu dulu saya S3 selama 5 tahun ya, atau 5 tahun lebih itu di ITB, itu saya mempelajari bagaimana mikrobiota itu satu-satunya tumbuh dan bagaimana kalau dikonsorsiumkan atau digabungkan. Oke, slide. Kemudian probiotik ini mempunyai efek yang menguntungkan. Ada beberapa peneliti, di samping saya ada Sharma tahun 2005 juga, saya meneliti juga tahun 2000-an, kira-kira mulai tahun 2000-an. Sharma juga meneliti setelah saya, probiotik dapat menghasilkan substansi seperti butiran. Jadi asam lemak rantai pendek. Ada asetat, ada propionat, ada butirat yang mampu menstimulasi dari perbanyakan dari epitel usus yang normal, dan perannya pemeliharaan dinding pertahanan mukosa. Jadi kalau usus itu ada mukosanya, itu mukosanya, epitelnya itu harus dipertahankan, ya dipertahankan supaya dia itu selalu dalam keadaan bagus atau dalam keadaan normal. Kemudian beberapa zat yang diproduksi oleh bakteri itu menurunkan keasaman, katanya laktat itu menurunkan ya asamnya tidak. Kemudian beberapa bakteri juga menghasilkan asam lemak terbang ya, tapi di sini tidak terlalu penting, dan menghasilkan bakteriosin dan antioksidan yang dapat memperbaiki lipid darah. Jadi bagaimana menurunkan kolesterol, kemudian trigliserida, kemudian meningkatkan HDL dan menurunkan LDL, itu juga bisa dilakukan dengan mengkonsumsi. Oke, slide. Fisiologi, kita mulai masuk pada fisiologi pembentukan telur ya. Jadi kalau kita lihat di ovari atau yolk formation ya, di situ calon-calon telur itu jatuh ya ke alat reproduksi, ke infundibulum, nanti dari infundibulum ada ke magnum, magnum ke isthmus, dan di situ di uterus tempat pembentukan kerabang ya, yang lamanya nanti kapan pembentukan kerabang, kapan pembentukan albumin yang encer, yang albumin yang kental, kemudian kalasanya itu ya. Kemudian slide saja. Ayam petelur itu dapat menghasilkan lebih dari 300 telur per tahun dan lebih dari 500 telur dalam siklus hidup yang panjang. Kalau secara normal itu katanya hanya 1,5 tahun ya, atau maksimal 2 tahun ya. Tapi peternak Indonesia ini kan pintar-pintar ya, bisa ada yang 3 tahun, bisa yang ada 4 tahun bahkan. Nah, sebetulnya di ovarium itu ayam yang baru menetas itu mempunyai lebih dari 12.000 oosit. Jadi calon telurnya itu sebentar ya. Jadi oositnya atau calon-calon telur itu sebetulnya banyak banget. Jadi mau produksi berapapun bisa sesuai dengan kemampuan ya, dengan pengecualian imunoglobulin. Jadi imunoglobulin itu di samping imunoglobulin atau ketahanan tubuh ya, semua protein dan lipid itu disintesisnya di hati ya, dibuatnya itu di hati dan dipindahkan aliran darah ke folikel yang sedang berkembang, masuk dari hati, setelah dibuat baru masuk ke dalam folikel-folikel yang sedang berkembang, calon-calon telur. Oke, slide moderator. Ovulasi itu berovulasi siklusnya hampir 24 sampai 27 jam ya. Jadi hampir setiap hari itu ayam bisa berproduksi ya. Ovulasi itu didahului oleh lonjakan kadar LH dalam darah. Jadi sebetulnya ada hormon yang penting ya. Hormon yang penting itu bagaimana folikel itu, calon-calon telur itu bisa menjadi besar. Setelah menjadi besar, kemudian ada hormon LH, itu luteinizing hormon. Walaupun hanya beberapa jam, dia tugasnya adalah menjatuhkan folikel itu pada di tempatnya, kemudian diterima oleh
infundibulum untuk nanti diproses di magnum, di ismus itu untuk supaya selama 24 sampai 27 jam ya. Kemudian slide saja. Kemudian pembentukan sel telur di saluran reproduksi. Ya, di sini dikatakan bahwa tadi ditangkap oleh infundibulum, kemudian disalurkan ke saluran reproduksi ya. Mayoritas dari albumen itu diproduksi selama perjalanan melalui magnum ya. Jadi nanti kalau ingin slide-nya juga berapa lama di magnum, berapa lama di ismus, kemudian pembentukan sel membran kerabang, kapan kerabangnya, kapan dilepaskan dengan cara ovoposisi ya. Keseluruhannya itu tadi saya sampaikan antara 24 sampai 27 jam. Oke, slide. Dan paling lama itu adalah pembentukan cangkangnya. Oke. Slide. Nah, sekarang anak ayam itu juga harus kita perhatikan. Ini sangat bergantung pada antibodi ibunya. Jadi telur-telur yang kita tetaskan itu tergantung dari bibitnya. Sebagai sumber utama perlindungan humoral alami. Kemudian imunoglobulin yang pada ayam ini yang kita tahu ya, IgY itu homolog unggasnya itu sebetulnya kalau pada kita ya itu adalah IgG ya, ditransfer dari sirkulasi ayam ke kuning telur, kemudian diserap oleh embrio. Ya, kerjanya seperti itu. Kemudian lanjut saja, waktunya 5 menit lagi kalau saya lihat. Kemudian salah satu komponen utama dari kekebalan tubuh itu adalah sel T, yaitu suatu bentuk sel darah putih atau limfosit yang berfungsi mencari jenis penyakit patogen kemudian merusaknya. Jadi kalau ada patogen masuk, bakteri patogen, bakteri yang menyebabkan sakit, contohnya kalau pada manusia itu Salmonella typhi ya, bakteri patogen menyebabkan tifus. Nah, itu kalau begitu masuk itu salah satu tugas dari kekebalan tubuh kita itu adalah bagaimana mencengkeram kemudian menghancurkan gitu ya. Itu limfosit itu dihasilkan oleh kelenjar limfe untuk menghasilkan antibodi guna melawan infeksi, baik virus influenza, COVID-19 atau bakteri-bakteri patogen penyebab sakit. Itu diusahakan oleh sel-sel imun itu untuk ditangkap, kemudian di-coating seperti tidak bisa bergerak, kemudian dihancurkan. Secara umum, limfosit ini tidak berubah banyak pada usia tua, tetapi konfigurasinya dan reaksinya melawan infeksi itu berkurang. Jadi manusia memiliki jumlah sel T yang banyak dalam tubuhnya, namun dengan peningkatan usia itu maka jumlahnya itu akan berkurang, dan ini ditunjukkan dengan rentannya tubuh terhadap serangan penyakit. Makin tua imunnya makin tergerus, jadi makin rentan terhadap penyakit. Oke, slide. Respon imunnya, kemudian lanjut saja supaya bisa menjelaskan. Sistem imun ya, nanti ini bisa imunitas kekebalan itu merupakan sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap penyakit dari luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen. Jadi kekebalan itu untuk membunuh patogen dan untuk menghilangkan jaringan atau sel-sel yang mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. Jadi sistem imun itu ada jaringan-jaringan yang rusak itu bisa diperbaiki. Kemudian kalau ada virus, ada bakteri patogen itu dicengkeram untuk dihancurkan. Lanjut. 2 lagi atau 3 lagi. Jadi imunomodulator itu senyawa. Jadi yang di sini yang saya gunakan, probiotik yang saya gunakan itu adalah yogurt probiotik. Ya, ini sebagai imunomodulator. Imunomodulator itu suatu senyawa, makanan, bahan yang dapat meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Jadi kalau kita mengkonsumsi itu apapun, ya, mau kefir, mau yogurt, yang itu dapat meningkatkan sistem pertahanan tubuh secara spesifik atau non spesifik.
Jadi secara spesifik atau non spesifik itu baik secara bawaan imun alami pada waktu kita lahir kita sudah punya secara bawaan itu bisa menangkal, tetapi kemampuannya itu rendah. Nah kalau tidak kurang maka selalu di sini dikatakan bahwa tubuh manusia ataupun hewan itu selalu terancam oleh paparan baik bakteri, virus ataupun parasit ataupun polusi ya. Jadi bagaimana tantangan ini untuk mempertahankan agar tubuh itu tetap sehat. Jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana upaya kita terhadap menekan berbagai penyakit dengan meningkatkan sistem pertahanan tubuh ya. Jadi dalam saat pandemi ini di samping ternak kita juga harus mempertahankan tubuh kita atau meningkatkan kekebalan tubuh kita. Oke, slide berikutnya. Slide ya, sama lanjut slide supaya 5 menit. Oke. Ya, jadi sistem pertahanan tubuh itu dikatakan di sini ada yang non spesifik. Sistem yang paling cepat bereaksi ketika ada serangan itu di kulit, kemudian di epitel, di mukosa ya, mukosa. Dan sistem pertahanan yang spesifik itu bila perlawanan terhadap imun alami ini tidak cukup, maka leukosit itu termasuk beberapa limfosit ya, limfosit T, limfosit B ini akan bekerja untuk sebagai antibodi ya, untuk memunculkan imunoglobulinnya. Oke, lanjut. Ya, meningkatkan ketika sistem kekebalan tubuh menurun maka tidak akan rentan terkena infeksi penyakit. Juga mainkan peran dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Nah, diungkapkan di sini oleh beberapa peneliti bahwa probiotik itu adalah untuk melawan virus dan patogen lainnya. Jadi bakteri-bakteri yang berbahaya dan virus yang berbahaya itu probiotik. Diungkapkan dalam beberapa penelitian bahwa 85% yang bertanggung jawab untuk meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita adalah di saluran pencernaan dan sel mukosa. Jadi kalau kita melihat usus ya, kita melihat usus, disitulah kekebalan tubuh itu 70-80% atau 75-85% itu di situ. Jadi tidak boleh ususnya itu rusak. Ususnya rusak itu karena apa? Ususnya rusak banyak. Karena nanti saya akan menunjukkan satu slide yang ditulis jurnal yang dari jurnal bereputasi ya, yang mempunyai indeks tinggi, ditulis pada Agustus 2019 atau 2020 ya. Oke, lanjut. Ada slide atau ada kesimpulan? Nah, ini adalah pada manusia ya. Pada manusia kita melihat nih pada epitel usus ya, usus ini. Ini di sini ibu bapak adik-adik semua bisa melihat nih IgA ini, imunoglobulin A, pertahanan awal nih. Kalau ini lumen usus ya, usus bagian lendir-lendirnya ini bagian yang pertama ini adalah IgA, adalah imunoglobulin A. Ada juga imunoglobulin G di sini di bawah ini. Jadi imunoglobulin A ini yang di sini ini sebagai pertahanan awal. Jadi bagaimana kalau virus itu masuk atau bakteri patogen ini yang warnanya hijau masuk. Ini punya agen-agen imun ini di dalam usus ini. Agen imunnya ada DC, dendrit cell, ada juga makrofag, ada sel B, ada sel T ya. Jadi kalau pertama, kalau di sini bakteri masuk ini diopsonisasi ya, di sini dilindungi, ditempel oleh imunoglobulin. Kemudian kalau bisa dihancurkan ya. Kalau tidak juga kalau lewat di sini masuk ke makrofag juga sama, tetap ini adalah agen-agen imunitas yang sangat banyak ya. Ada makrofagnya, ada sel T-nya, ada sel B-nya, ada sel dendrit. Bahkan kalau kanker itu ada NK sel. Ini disampaikan. Oke, lanjut satu lagi kalau tidak salah ada. Nah,
Nah, ini adalah bagaimana kaitan probiotik dengan potensi infeksi virus COVID-19. Ini ada buku, ada itunya ya, ada jurnalnya yang baru terbit, published in 19 August 2020. Baru terbit pada 19 Agustus, Role of Probiotic. Jadi bagaimana kerja dari probiotik ini untuk menghambat dari COVID-19. Ini ada gambarnya jelas ya. Dengan COVID-19 ini itu akan bind to AC2 reseptor ya. Ada reseptor yang mengenali. Jadi kalau reseptor itu pengenal, seperti contohnya begini. Kalau ibu atau bapak penderita diabetes, begitu makan, kemudian makanan itu dipotong-potong, dihidrolisa, kemudian diserap. Nah, kalau karbohidrat, kita makan karbohidrat yang diserapnya dalam bentuk glukosa. Glukosa itu mau masuk ke dalam sel hati untuk dibuat energi. Kan kalau ibu atau bapak makan itu kan setelah diserap kan akan dibuat tenaga. Nah, yang mengenali di dalam sel itu adalah insulin. Jadi reseptor pengenalnya itu apakah glukosa itu dibawa oleh insulin. Jadi kalau penderita diabetes dengan insulin yang sangat rendah, glukosanya itu tidak bisa dikenali oleh sel di dalam hati untuk dibuat tenaga atau dibuat energi. Nah, ini juga sama. Ada yang mengenali ini adalah sebagai reseptor ini AC2. Nah, kalau begitu itu masuk di dalam usus, gut microbiome dysbiosis. Jadi usus ini akan dirusak menjadi namanya dysbiosis, kerusakan usus. Kalau kerusakan usus itu artinya ususnya itu jadi radang, inflamasi. Nah, kalau disebut dysbiosis itu artinya terjadi pergeseran. Kalau pada manusia atau pada ternak yang normal, ususnya itu harusnya bakteri yang baiknya itu menduduki 70-80% dan bakteri yang patogen atau bakteri yang menyebabkan sakit itu 30% maksimal. Nah, ini kalau dysbiosis ini terjadi pergeseran. Jadi yang patogennya, bakteri jahatnya itu jadi tinggi gitu, jadi 60, jadi 70. Nah, itu akan menjadi peradangan ini, inflamasi akan menjadi inflamasi. Penderita COVID ini ususnya akan menjadi inflamasi. Tidak bisa, kan tadi saya sudah menyampaikan bahwa 70-80% atau sampai 85% itu kekebalan tubuh itu adanya di usus. Jadi kalau ususnya rusak itu tidak akan ada kekebalan di situ. Kalaupun ada itu hanya sedikit ya, yang ada di tempat-tempat lainnya. Ada di timus, ada di bagian lainnya. Kemudian ini sepertinya ini ya, kalau ini ada dendrit sel, ada makropah. Ini tugasnya ini adalah semuanya ini adalah akan mencengkeram bakteri ataupun virus. Nah, di sini apabila kita memasukkan probiotik pada ternak ataupun manusia ya, yang terjadi dysbiosis tadi, terjadi pergeseran mikrobiota ya, mikrobiota yang jelek, bakteri yang jeleknya banyak, bakteri yang bagusnya jadi sedikit, itu terjadi pergeseran, artinya dysbiosis. Nah, ini kalau kita memberikan probiotik sesuai dengan takaran dan sesuai dengan jenisnya, itu kolaborasi atau gabungan antara probiotiknya itu benar, itu akan memperbaiki. Nah, kalau ini hostnya itu mengkonsumsi ini dan sel-sel ini, sel-sel antibodi yang bekerja sebagai antibodi, B sel, T sel, kemudian NK sel ini akan mengeluarkan senyawa-senyawa yang sangat berguna sehingga viralnya ini bisa bebas dari virus gitu. Dengan tadi cara mencengkeram, kemudian seperti di coating gitu ya, di coating supaya tidak bergerak baik virus ataupun kalau di sini dikatakan virus COVID bergerak. Tapi bagaimana kita untuk menghadapi seperti ini? Harus imunitasnya tinggi, COVID-nya terpaparnya tidak banyak. Kalau terpaparnya banyak kemudian imunitasnya rendah, ya tidak seimbang. Ya. Oke, kita lanjutkan. Terakhir mungkin ada kesimpulannya, moderator. Oke, lanjut saja. Ke kesimpulan karena waktunya sudah berlebih.
Oke, kesimpulannya ada. Kesimpulannya tidak dimunculkan. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kita pertama harus pakan yang seimbang sesuai kebutuhannya. Jadi kalau ayam, petelur harus sesuai kebutuhan, imbangan antara energi dan protein. Kemudian immunoglobulin Y adalah satu-satunya protein kuning telur utama yang tidak disintesis di hati. Tadi saya katakan langsung dari plasma, dari jaringan limfoid ya, yang nantinya akan menjadi limfosit B dan T gitu. Dilihat dari figur proses pembentukan telur pada saluran reproduksi, yaitu dari magnum, isthmus, kemudian ada uterus. Akan tetapi kualitas dari alat reproduksi yang semakin tua ini, kerja dari sel limfosit itu sudah tergerus ya. Oleh karena itu, terakhir adalah probiotik itu jadi memperbaiki hormon, sehingga di dalam nanti produksi telur itu yang nanti akan disampaikan oleh saudari Gina, jadi hormon itu diperbaiki sehingga saluran reproduksinya itu bisa sel-selnya di dalam saluran reproduksi lebih baik, kemudian folikel-folikel telurnya itu tadi bisa ditumbuhkan menjadi besar, kemudian diturunkan oleh hormon tadi LH, sehingga produksi telur itu meningkat hampir 100% yang nanti akan kita dengarkan. Oke, baik, terima kasih